Arema FC versus PSIS Semarang, laga memikat yang diwarnai gol dramatis. Skor akhir 2-2 pertandingan penuh aksi antara Arema FC dan PSIS Semarang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Meninggalkan banyak pertanyaan di benak para penggemar. Dengan gol-gol dramatis dan kejutan di sepanjang pertandingan, kedua tim tampil luar biasa. Bagaimana kedua tim ini bertahan dan berjuang hingga detik-detik terakhir? Temukan jawabannya dalam ulasan lengkap laga yang tak terlupakan ini. Persebaya siapkan senjata utama untuk hadapi Persib. Kolektivitas tim yang mencengangkan dalam laga melawan Persib. Persebaya menegaskan bahwa kolektivitas tim adalah kunci untuk meraih hasil terbaik. Setiap pemain diminta untuk bekerja sama secara maksimal, membangun serangan, dan bertahan secara kompak. Apakah kerjasama ini cukup kuat untuk menghadapi tim sekelas Persib? Simak analisis lengkapnya di sini. Segomez ceritakan penyesalannya. Arema FC seharusnya menang lawan PSIS setelah laga dramatis antara Arema FC dan PSIS Semarang. Segomez merasa kecewa dengan hasil imbang yang didapat timnya. Meskipun mencetak gol, pelatih asal Portugal itu merasa masih banyak peluang yang terlewat. Apa yang menurutnya kurang dalam permainan Arema FC kali ini? Simak penyesalan Segomez yang membuka cerita di balik hasil akhir laga. Tak hanya Paul Munster, nama lain juga terancam mundur setelah Persebaya versus Persib Bandung. Pertandingan seru Persebaya melawan Persib Bandung nantinya menyisakan polemik besar jika Persebaya kalah. Semisal hasil mengecewakan, tak hanya pelatih Paul Munster yang mendapat desakan mundur, namun ada juga nama lain yang ikut terseret. Siapa saja yang terlibat dalam sorotan tajam para supporter dan pengamat? Cari tahu lebih dalam di sini. Menguak hubungan tegang William Marcilio dengan tim Arema FC, apa yang sebenarnya terjadi? Kabar mengejutkan datang dari Arema FC, di mana hubungan antara William Marcilio dan tim ternyata tak seharmonis yang dibayangkan. Meskipun tampil di lapangan, isu di luar lapangan mulai mempengaruhi kinerja dan kedinamisan tim. Apa yang menyebabkan hubungan ini merenggang? Temukan alasan di balik ketegangan tersebut dalam video ini. Hernando Ari hadapi musim terberat di Liga 1 Indonesia 2024/2025, krisis kemenangan dan ancaman digusur dari timnas. Musim ini menjadi ujian berat bagi kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Tidak hanya timnya terjebak dalam krisis kemenangan, tetapi ancaman kehilangan tempat di timnas Indonesia juga menggantung di atas kepala. Apa yang terjadi dengan performa Hernando? Temukan tantangan besar yang harus dihadapinya dalam video ini. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Arema FC versus PSIS Semarang, laga memikat yang diwarnai gol dramatis. Skor akhir 2-2 pertandingan penuh aksi antara Arema FC dan PSIS Semarang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Meninggalkan banyak pertanyaan di benak para penggemar. Dengan gol-gol dramatis dan kejutan di sepanjang pertandingan, kedua tim tampil luar biasa. Bagaimana kedua tim ini bertahan dan berjuang hingga detik-detik terakhir? Temukan jawabannya dalam ulasan lengkap laga yang tak terlupakan ini. Berita bahagia untuk penggemar Liga 1 Indonesia. Pertandingan seru antara Arema FC dan PSIS Semarang berakhir imbang 2-2 pada lanjutan Liga 1 2024/2025 yang digelar di Stadion Sopriadi, Kota Blitar pada Senin (24 Februari 2025).
Laga ini berlangsung sengit meski hujan deras sempat mengganggu jalannya pertandingan. Arema FC tampil agresif sejak awal dan unggul cepat lewat gol Pablo Oliveira pada menit ke-5. PSIS sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-11, namun gol Sudi Abdallah dianulir karena bola mengenai tangan terlebih dahulu. Setelah itu Arema menggandakan keunggulan melalui gol Charles Lokolingoy di menit ke-28. PSIS meskipun tertinggal tidak menyerah dan memperkecil ketertinggalan lewat gol keberuntungan pada menit ke-32 setelah bola sepakan kiper Arema, Diki Agung, membentur tubuh Abdallah dan masuk gawang. Di menit 90 drama hadir ketika PSIS mendapat penalti setelah Gali Freitas dijatuhkan di kotak penalti. Sudi Abdallah berhasil menyelesaikan tugasnya dan membawa pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Sebuah hasil yang menegangkan bagi penggemar Liga 1 Indonesia. Persebaya siapkan senjata utama untuk hadapi Persib. Kolektivitas tim yang mencengangkan dalam laga melawan Persib. Persebaya menegaskan bahwa kolektivitas tim adalah kunci untuk meraih hasil terbaik. Setiap pemain diminta untuk bekerja sama secara maksimal, membangun serangan, dan bertahan secara kompak. Apakah kerjasama ini cukup kuat untuk menghadapi tim sekelas Persib? Simak analisis lengkapnya di sini. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster terus menggembleng penggawanya jelang laga melawan Persib Bandung. Pasalnya, laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu ini menjadi penentu bagi dirinya. Untuk itu, Munster mengajak seluruh jajaran pelatih maupun pemain agar fokus selama persiapan hingga pertandingan nanti. Salah satu yang ditekankan olehnya ialah kolektivitas atau kerjasama antar lini, antar pemain. Saya tidak hanya fokus satu striker, tapi kolektivitas tim, ujarnya. Lebih lanjut, dengan kolektivitas tim ini, Munster meyakini Persebaya akan mengakhiri hasil minor kalah dan seri di depan bonek dan bonita. Ia ingin mempersembahkan kemenangan. Jadi semua harus melangkah maju untuk mencetak gol. Untuk menang kita butuh gol, tegas pelatih berkebangsaan Irlandia Utara ini. Usai kekalahan lalu, Munster mengaskan bahwa semua pemain dalam motivasi tinggi untuk bekerja keras dan bisa memenangkan pertandingan penuh gengsi tersebut. Ia pun menegaskan tidak ada masalah di dalam internal tim yang membuat performa tim merosot di putaran kedua ini. Semua menyatu, semua fokus, kami profesional. Jadi seperti saya katakan, kami fokus untuk pertandingan melawan Persib. Manajemen juga bersama kami, pungkasnya. Segomez ceritakan penyesalannya. Arema FC seharusnya menang lawan PSIS setelah laga dramatis antara Arema FC dan PSIS Semarang. Segomez merasa kecewa dengan hasil imbang yang didapat timnya. Meskipun mencetak gol, pelatih asal Portugal itu merasa masih banyak peluang yang terlewat. Apa yang menurutnya kurang dalam permainan Arema FC kali ini? Simak penyesalan Segomez yang membuka cerita di balik hasil akhir laga. Arema FC gagal meraih 3 poin saat berjumpa PSIS Semarang. Singoedan hanya meraih hasil imbang 2-2 melawan Mahesa Jenar pada laga yang digelar di Stadion Sopriadi, Kota Blitar pada Senin 25 Februari 2025. Dalam laga ini Arema FC sempat unggul 2 gol terlebih dahulu. Masing-masing melalui Pablo Oliveira pada menit ke-5, Charles Lokolingoy pada menit ke-28. Namun kesalahan penjaga gawang Diki AS harus dibayar mahal dengan terciptanya 2 gol oleh PSIS.
Masing-masing adalah Sudi Abdallah pada menit ke-32 dan melalui titik putih pada menit ke-90. Dengan hasil imbang ini, Singo Edan harus tertahan di posisi 9 klasemen Liga 1 dengan raihan 36 poin. Segomez pun meminta para pemain untuk bekerja keras di laga selanjutnya. Dia menyadari kondisi lapangan memang buruk. Namun dia meminta pemain Arema FC untuk fokus menantap laga selanjutnya. Kondisi lapangan sulit karena tidak main seperti biasa kita main bola panjang. Dan pemain depan sulit dengan lapangan ditambah adanya gol penalti lawan. Jadi kita harus banyak kerja keras di laga berikutnya, tutur Segomez. Tak hanya Paul Munster, nama lain juga terancam mundur setelah Persebaya versus Persib Bandung. Pertandingan seru Persebaya melawan Persib Bandung nantinya menyisakan polemik besar jika Persebaya kalah. Semisal hasil mengecewakan, tak hanya pelatih Paul Munster yang mendapat desakan mundur, namun ada juga nama lain yang ikut terseret. Siapa saja yang terlibat dalam sorotan tajam para supporter dan pengamat? Cari tahu lebih dalam di sini. Bukan hanya nasib Paul Munster berada di ujung tanduk ketika hasil pada laga Persebaya Surabaya versus Persib Bandung berakhir kekalahan. Deretan sosok asisten pelatih pun tak luput dari tuntutan mundur. Sepeninggal Aji Santoso, Persebaya Surabaya masih menggunakan tenaga rekrutan mantan pemain timnas Indonesia itu. Prestasi Persebaya Surabaya dianggap tak berprestasi setelah rentetan hasil buruk di putaran kedua Liga 1 2024/2025. Kondisi Persebaya Surabaya semakin penuh tekanan. Kekalahan 2-0 melawan Dewa United pada Jumat dalam kurung 21 Februari 2025 seakan memanaskan kembali situasi buruk yang dialami oleh Bajul Ijo sepanjang putaran kedua Liga 1 2024/2025. Persebaya melalui 7 pertandingan putaran kedua menelan 5 kekalahan, sekali imbang dan hanya sekali menang. Kekalahan melawan Dewa United seakan menjadi batas kesabaran bagi pendukung setia Persebaya, yaitu bonek. Bukan hanya tertinggal 2 gol, tetapi Persebaya dinilai kalah total secara permainan. Paul Munster sendiri diberikan kesempatan terakhir untuk bisa mendapatkan hasil positif. Selain Paul Munster, sederet jajaran staf dan tim pelatih Persebaya Surabaya juga didesak out. Menurut bonek, perombakan secara besar-besaran di staf kepelatihan Persebaya Surabaya akan memberi dampak yang besar. Alhasil, menurut bonek adalah sesuatu yang percuma jika hanya Paul Munster yang angkat kaki. Menguak hubungan tegang William Marcilio dengan tim Arema FC, apa yang sebenarnya terjadi? Kabar mengejutkan datang dari Arema FC, di mana hubungan antara William Marcilio dan tim ternyata tak seharmonis yang dibayangkan. Meskipun tampil di lapangan, isu di luar lapangan mulai mempengaruhi kinerja dan kedinamisan tim. Apa yang menyebabkan hubungan ini merenggang? Temukan alasan di balik ketegangan tersebut dalam video ini. Aremania dibuat penasaran dengan alasan pelatih Arema FC, Segomez, yang tidak membawa gelandang kreatif asal Brasil, William Marcilio, pada 2 laga terakhir menghadapi PSS Sleman dan PSIS Semarang. Ternyata hubungan William Marcilio dengan tim Arema FC sedang tidak baik-baik saja. Keretakan hubungan ini mulai bocor satu persatu. 1. Presidium Aremania membocorkan jika William Marcilio memiliki bad attitude. William bad attitude
melawan pelatih dan merasa dirinya bintang. Juga memprovokasi pemain lain melawan pelatih dan adu domba antara Lokoli dalam kurung Charles Lokolingoy dan Dalberto. Berantem juga dengan paslon dalam kurung Oliveira Bebernya pada Selasa. Ali Rifki berharap dengan info ini membuat rasa penasaran Aremania terpuaskan. Ia juga berharap Aremania tidak lagi menghujat tim Arema FC yang kini tengah berjuang di kompetisi Liga 1 musim 2024/2025. 2. Sir Gomez sudah memberi isyarat jika William Marcilio memiliki bad attitude. Hernando Ari hadapi musim terberat di Liga 1 Indonesia 2024/2025, krisis kemenangan dan ancaman digusur dari timnas. Musim ini menjadi ujian berat bagi kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Tidak hanya timnya terjebak dalam krisis kemenangan, tetapi ancaman kehilangan tempat di timnas Indonesia juga menggantung di atas kepala. Apa yang terjadi dengan performa Hernando? Temukan tantangan besar yang harus dihadapinya dalam video ini. Nasib kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari di timnas Indonesia semakin di ujung tanduk. Kedatangan Emil Audero yang bersedia dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI membuat persaingan di posisi penjaga gawang semakin panas. Emil Audero Mulyadi adalah salah satu dari 3 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi hal ini beberapa hari lalu. Erick Thohir menilai timnas Indonesia butuh penguatan di posisi kiper meski sudah memiliki Maarten Paes. Kedatangan Emil Audero dinilai bisa menambah kualitas di bawah Mistar Garuda. Nah, Emilio Audero Mulyadi proses sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Maarten Paes. Kita tahu dia sudah berkarier lama di Liga Italia Serie A. Serie B, Juventus, Inter kemarin Como, Palermo, Sampdoria, artinya kita mempunyai 2 goalkeeper yang kokoh, kata Erick Thohir. Kehadiran 2 kiper berpengalaman ini membuat Hernando semakin terancam terdepak. Persaingan semakin sengit mengingat hanya ada 1 slot tersisa di posisi kiper timnas Indonesia.